Pemilu 2014 sudah semakin dekat. Partai-partai politik pun mulai mengajukan kandidat-kandidat presiden yang akan bersaing memperebutkan kursi nomor 1 di negeri ini. Partai Golkar bahkan sudah jauh-jauh hari menetapkan ketua umumnya Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden. Tidak ketinggalan Partai Hanura yang mengusung Wiranto sebagai capres dan Partai Gerindra yang lagi-lagi menyodorkan Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meski belum menetapkan calon presiden untuk periode 2014-2019, namun nama-nama kadernya seperti Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri turut meramaikan bursa calon presiden. Hasil jejak pendapat yang dilakukan beberapa lembaga survei, Joko Widodo yang saat ini menjabat Gubernur DKI bahkan menduduki ranking teratas sebagai presiden pilihan rakyat, mengalahkan kandidat presiden lainnya dengan angka yang sangat meyakinkan. Partai Demokrat dan PKS meski masih dalam proses tahapan penetapan calon presiden, kedua partai ini telah menyodorkan kandidat terbaik seperti Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, dan Hidayat Nur Wahid. Tapi yang menjadi persoalan, apakah calon-calon presiden yang telah ditetapkan partai sesuai dengan keinginan rakyat yang bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik? Dengan tingkat kesadaran politik yang semakin baik dan daya kritis yang semakin tinggi, rasanya masyarakat tidak ingin memilih kembali pemimpin yang jauh dari amanah, seperti pada pemilu sebelumnya. Masyarakat tidak mau seperti keledai yang terjebak dalam lubang kesalahan yang sama. Ya, saya langsung saja ke Bang Fadlizon sebagai partai pendukung Jokowi Ahok. Ini sudah puas melihat kinerja Jokowi terutama mengurus masalah banjir yang menurut Jokowi sendiri sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Silakan Bang. Terima kasih. Pertama tentu sebagai pendukung Pak Jokowi dan Pak Basuki pada Pilkada DKI yang lalu, kami melihat bahwa kinerja pasangan ini sejauh ini on the right track. Ya, sangat bagus dan sejauh ini berhasil. Meskipun seperti dikatakan Pak Jokowi tadi, ini belum rampung. Nah, memang ini belum rampung karena mereka berdua sebagai pasangan baru memulai 1 tahun lebih. Dan untuk itu kita memang memerlukan kinerja yang lebih besar lagi ke depan, terutama mengatasi persoalan-persoalan di Jakarta, baik persoalan macet, banjir, dan persoalan-persoalan lain. Di beberapa bidang, saya pikir sudah banyak kemajuan-kemajuan itu. Misalnya semakin hijau, kemudian waduk dikuras, kemudian yang lain-lain. Itu satu hal yang menunjukkan kemajuan dan relatif cukup cepat. Gitu. Tapi tidak cukup hanya untuk setahun ini saja, ya, kan? Tentu, karena memang oleh karena itu kan seorang pemimpin pejabat itu dikasih amanah itu dengan satu durasi. Nah, dalam durasinya itulah kemudian diharapkan bisa mengatasi beberapa persoalan, gitu ya. Jadi harus 5 tahun ya Pak ya, tidak boleh hanya cukup setahun ini saja ya. Saya mengatakan ya, sebagai gubernur ketika dipilih masyarakat kan seperti itu. Kalau ada kejadian politik lain ya kita lihat nanti. Kejadian politiknya ya, di tahun ini nanti ya. Kalau misalnya ada pilpres kan masih jauh, belum ada yang namanya calon presiden loh. Sekarang ini masih rencana bakal calon. Oke. Baru kemudian nanti bakal calon, baru kemudian setelah ditetapkan KPU jadi calon Kalau presiden. nanti kan jadi presiden supaya bisa memberikan kewenangan yang lebih besar lagi dan juga Jakarta juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat kan juga akan jadi lebih baik lagi. Bukan begitu Bang Ara? Ya ini memang Silakan. boleh ya. boleh. Depan-depan aja biar enak. Oke, silakan kalau mau berdiri. Saya mau tanya tadi, Andi ini katanya mendukung Mas Jokowi ya waktu gubernur. Iya. Putaran pertama atau putaran kedua? 2 putaran. Wah, berarti visioner Andi ini. Jadi begini, kalau Mas Fadli kan seorang negarawan, tapi juga politisi juga. Tentu sebagai partai yang akan menjadi kompetitor PDI Perjuangan, kalau Mas Jokowi jadi calon presiden PDI Perjuangan, tentu berat melawannya kan begitu. Itu kira-kira begitulah. Sebenarnya bahasa terangnya begitu. Tapi tenang aja Mas Fadli, PDI Perjuangan belum memutuskan siapa calon presidennya. Kita serahkan kepada Mbak Mega. Tapi saya ngerti kalau orang politik itu mesti lihat apa yang tersurat, jangan hanya apa yang tersirat gitu kira-kira. Ini yang tersirat. Jadi begini, kalau mengenai siapapun yang mau menjadi bakal calon presiden atau calon presiden itu hak dari setiap warga negara. Dan semakin banyak calon bagi kami di Partai Gerindra itu semakin bagus. Dan semua yang akan nanti menjadi calon presiden pasti akan menjadi kompetitor yang hebat. Ibaratnya mereka ini sudah masuk grand final, kan begitu. Jadi pasti mereka adalah orang-orang yang terpilih, meskipun sekarang ini terpilih hanya oleh 20% presidential threshold. Sebetulnya kami ingin
lebih banyak lagi. Jadi kalau lebih banyak pilihan, menu sajiannya juga lebih banyak. Tapi kita lihat realitas ke depan. Nah, untuk sekarang kalau kita berbicara sekarang ini, ya kita berharap orang-orang seperti Pak Jokowi, Pak Basuki, orang-orang yang terpilih di Jakarta dan diharapkan membentuk Jakarta baru, ya kita harapkan bisa dirasakan Jakarta baru itu. Sekarang ini ya transisi dari Jakarta lama ke Jakarta baru, belum menjadi Jakarta baru. Oke, jadi selesaikan dulu sehingga Jakarta nanti menjadi Jakarta yang baru selama 5 tahun pertama. Ya. Baru kalau mau maju capres ya tahun 2019 Soalnya saja begini. begitu ya. Walaupun nanti suara-suara atau grassroots di Gerindra jangan-jangan juga ingin bersuara Enggak, kita Pak Jokowi siapapun maju sebagai siapapun capres. ya. Oleh karena itu kan yang pertama kali sebetulnya waktu itu mendukung Pak Jokowi ya, kalau boleh sedikit klaim ya, itu dari kami duluan gitu ya. Karena kita Kalau melihat gitu putra dukung terbaik. lagi aja sekarang. Oke, mungkin Mas Agung atau Mas Hamdi silakan menambahkan apakah ini benar-benar Jokowi harus menyelesaikan tanggung jawabnya dulu? Iya, saya kira ini bukan masalah pantas dan tidak pantas seorang Jokowi menjadi capres. Saya ingin tanya ke Bang Ara, ya, apakah nasib Jokowi untuk menjadi capres 1000% di tangan Megawati? Begini Mas, kalau kita bicara soal partai, partai itu punya ideologi sendiri. PDI Perjuangan ideologinya Pancasila Juni. Kongres adalah forum tertinggi partai, di mana 500 pengurus PDI Perjuangan dari Sabang sampai Merauke berkumpul. Kongres pertama, kedua, yang menyangkut presiden, keputusan kongres kami adalah ketua umum terpilih yaitu Mbak Mega adalah otomatis calon presiden. Kongres ketiga yang terakhir bulan April tahun 2010 di Bali yang terakhir yang lalu, yang menyangkut calon presiden, keputusannya begini. Ketua umum terpilih yaitu Mbak Mega itu diberikan kewenangan menentukan calon presiden PDI Perjuangan. Mbak Mega tentunya seorang pemimpin yang sangat visioner ya. Seperti tadi saya tanya, kamu Andini milihnya putaran pertama atau enggak? Karena waktu ditentukan itu surveinya masih 6,5%. Ganjar juga di Jawa Tengah surveinya masih rendah. Tentu kita tidak memilih berdasarkan survei saja. Kalau berdasarkan survei, harusnya Ganjar dan Jokowi hari ini tidak menjadi gubernur di Jawa Tengah dan di Jakarta. Nah, tentu kita adalah organisasi yang taat asas. Dan kita percaya kepada Mbak Mega, dia bisa memutuskan keputusan yang tepat. Buktinya tadi, dia memutuskan Jokowi dan Ganjar pada saat surveinya masih rendah. Dan terbukti sesudah menjadi gubernur, saya rasa hari ini 2 gubernur atau yang banyak menginspirasi anak-anak muda bahkan orang Indonesia adalah diantaranya adalah Mas Jokowi. Sudah jadi role model begitu ya. Dan ditiru oleh kepala daerah lain tentunya Mas Intinya Agung. 10% memang di tangan Megawati nasib Jokowi untuk menjadi capres. Apa yang salah dengan itu? Iya, tidak ada yang salah. Nah, cuma ingin saya katakan bahwa Apa? Ada masalah dengan itu? oh, tidak. Seorang pemimpin, salah satu indikator pemimpin yang baik ya, itu adalah berani. Saya mengatakan bahwa 10% nasib Jokowi tidak di tangan Megawati, tetapi saya kira di tangan Jokowi sendiri. Artinya, sekalipun Megawati tidak ingin, misalnya Jokowi menjadi capres dari PDIP, toh dia bisa mendeklarasikan sendiri menjadi capres, dan mungkin partai-partai lain, termasuk partai Fadlizon, bisa mendukung dia. Ini problem yang sangat penting dijawab. Ya. Saya rasa Sedikit saja Bang Ara. Oke, nggak bisa sedikit, di break aja dulu. Oke. Karena ini jawaban tentang bagaimana soal integritas, soal loyalitas. Di tengah pragmatisme partai politik. Saya kasih contoh. Kalau Fadlizon surveinya lebih tinggi dari Mas Prabowo. Ya. Misalnya contohnya seperti itu. Hari ini surveinya Mas Jokowi lebih tinggi daripada Mbak Mega. Ya. Tetapi Mas Jokowi mengatakan, saya kader PDI Perjuangan. Dia hanya mau maju dari PDI Perjuangan. Artinya di tengah pragmatisme partai politik, ada juga orang yang loyal kepada partainya. Baik, kita teruskan lagi setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Lawan Bicara, ajang debat. Adu argumen yang bermartabat. Tetaplah bersama kami. Langsung saja ke Pak Hamdi Muluk, di sini dari pakar psikologi politik Universitas Indonesia. Mas Hamdi, kalau kita melihat tadi dengan gaya bicaranya Jokowi menyelesaikan masalah-masalah di Jakarta yang seakan memang sangat bertanggung jawab sebagai gubernur DKI, sangat bertanggung jawab untuk masalah banjir nih, tadi ngurusin banjir. Nah, tapi kalau di ujung sana Mas Zayed bilang sebenarnya masalah-masalah DKI ini ujung-ujungnya juga pemerintah pusat. Sebenarnya makanya mampu seorang Jokowi untuk memimpin Indonesia. Nah, bagaimana Mas Hamdi melihatnya? Ini seiring dengan survei yang kemarin baru keluar ya, ada pilihan-pilihan lain. Ini Metro ini iseng aja ini sebenarnya. Apa ngadu-ngaduin kita gitu. Silakan. Saya ingat lagu itu, lagu Michael Jackson dulu itu. Apa The itu? Girl Is Mine, rebutan cewek gitu. Antara Michael Jackson sama Paul McCartney. Enggak, saya kira begini ya. Posisi seorang gubernur itu di Merdeka Selatan ya. Kalau presiden di mana? Merdeka Utara. Berseberangan ya. Saya kira posisi di Merdeka Selatan itu juga mulia, ya.
tidak kalah mulianya dibanding yang Merdeka Utara. Jadi Cuma beda utara sama selatan iya, gitu ya. jadi tipis lah begitu ya. Jadi kalau saya melihat ya memang untuk ajang kontestasi presiden, kalau platform saya adalah memang kita cari terbaik dan terbaik gitu. Jadi tapi posisi saat ini saya ingin mengatakan bahwa menjadi posisi di Merdeka Selatan itu juga tidak kalah mulianya. Gitu. Jadi sekarang tergantung Pak Jokowi sebenarnya. Apakah beliau melihat yang mana yang lebih mulia? Kalau bagi saya bertahan di Merdeka Selatan juga mulia. Gitu. Padahal tapi kan tadi disebutkan juga apapun masalah yang di DKI Jakarta ini bisa menjadikan PR atau bisa juga nantinya menjadikan tantangan untuk menjadi seorang presiden. Artinya Jakarta ini bisa sebagai latihan lah, ajang latihan untuk jadi seorang capres. Nah itu melihatnya bagaimana dong Pak Sandi? Jadi maksudnya begini, nanti kan kalau kita misalnya punya presiden yang betul-betul negarawan ya, artinya kan kalau dia melihat bahwa masalah Jakarta itu memang harus presiden juga harus bekerja sama yang bagus dengan gubernur Jakarta. Sebenarnya kan juga tidak harus yang dari Merdeka Selatan harus pindah juga ke Merdeka Utara, begitu. Karena masalahnya juga ada tahun politik yang juga bisa dimanfaatkan. Ini juga sudah ada calon tim suksesnya nih dari harusnya saya nggak perlu bicara. Karena dari 3 pembicara kita tadi, dari Mas Fadli, dari Mas Hadi, dari Mas Agus, seluruhnya memuji Jokowi. Seluruhnya mengatakan bahwa Jokowi kapabel. Kalau hari ini Jokowi masih memerintah Jakarta, tapi seluruh rakyat Indonesia menginginkan Jokowi sebagai gubernur daerah masing-masing. Artinya, rakyat ingin sekali Jokowi sebagai presiden. Pertanyaan adalah, Mas Ray dan juga Prof. Hamdi Muluk, ini juga harus diukur dengan kinerja. Kebetulan memang momennya adalah ini tahun politik yang juga bisa dimanfaatkan dan peluangnya cukup besar, mengingat elektabilitas Pak Jokowi ini juga sangat bagus, melesat. Saya ingin sedikit gambaran, di sini sudah ada Kang Yayat, sebagai pengamat tata kota untuk mereview sedikit apa kira-kira gambaran yang sudah dihasilkan Pak Jokowi dan Pak Basuki selama 1 tahun lebih memimpin Jakarta. Kalau ditinggalkan, masalah nggak ini soal perkotaan? Siapapun yang jadi gubernur Jakarta nggak perlu pusing, sederhana saja. Gubernur Jakarta itu sudah punya rencana kota untuk 20 tahun, rencana pembangunannya panjangnya sudah ada, pendeknya sudah ada, setumpuk rencana sudah ada. Yang menjadi dibutuhkan adalah eksekutor yang menjalankannya. Jadi semua sudah disiapkan Pak Jokowi gitu? Jadi siapapun, mau Pak Jokowi, mau Pak Ahok, mau Mas Wahyu, bisa jadi gubernur Jakarta. Tinggal keberanian saja. Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah kita butuh figur bahwa masalah Jakarta tidak bisa diselesaikan dalam lingkup wilayah Jakarta. Kita tahu sekarang ini kan, untuk wilayah ngurus Jakarta sama Depok, Jakarta sama Bogor, Jakarta sama sebelahnya, itu tidak bisa gubernur Jakarta memerintah tempat lain. Nah, di situ mungkin otoritasnya lebih ditinggikan. Nah, yang menarik lagi adalah kita butuh Jokowi untuk menjadi sebuah simbol bagi sebuah perubahan. Menarik contoh, waktu Pilkada DKI Jakarta, Pak Jokowi pakai baju kotak-kotak. Di tempat lain orang pakai baju kotak-kotak tapi nggak dipilih tuh. Nah, ini menarik. Menjadi persoalan, simbol menggunakan Jokowi itu baju kotak-kotak tidak akan menarik orang. Mau pakai simbol muka topeng, mau Jokowi KW1, KW2, KW3, nggak ada masalah. Yang dibutuhkan adalah figur yang betul bisa siapapun memimpin gubernurnya gitu. Sudah ada rencana hingga 20 tahun ke depan yang artinya tetap bisa dijalankan oleh siapapun nanti gubernurnya jika memang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Di satu sisi itu saya kira benar ya. Bahwa pasti ada rencana-rencana yang dibuat bukan hanya untuk periode 5 tahun. Tetapi kalau kita lihat cara berpikir Mas Yaya tadi, ini kalau ada masalah yang tidak terselesaikan langsung ke pusat, saya kira 34 gubernur nanti pengen jadi presiden semua. Bukan kan? itu juga masalahnya. Dan itu tidak ada masalah. Enggak, ada persoalan besar. Kata bahwa di DKI itu bukan figur gubernur saja menyelesaikan, ada DPRD-nya. Kekuatan gubernur kan namanya pemerintah daerah itu. Nah, sekarang betulnya begini, yang punya kekuatan mengawal Jakarta itu adalah warga Jakarta. Cuman membutuhkan aktornya, aktor yang kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang kan juga dari Gerindra ada Pak Ahok, cukup kuat. Mencari simbol-simbol tokoh-tokoh utama. Yang menjadi menarik adalah jika warga Jakarta mau mencari calon seperti Pak Jokowi, cari wali kota terbaik. Begini. Cari yang terbaik.
bagus. Dan itu pertanyaan paling menarik adalah satu hal. Pak Jokowi juga hasil proses seleksi. Ya. Apalagi Pak Ahok juga sudah monggo mempersilahkan Pak Jadi Jokowi begini, untuk maju lagi gitu ya. kan? Harus dicatat. Betul. Bahwa keberhasilan sejauh ini atau saya katakan on the right track itu bukan hanya seorang diri. Betul. Itu adalah pasangan. Ya. Dan pasangan itu yang membentuk adalah usulan dari partai politik, Betul. ya, dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Artinya jangan dipisah dulu dong, Jangan Bang, ya kan? dipisah. Iya. Ini duit tunggal. Tapi gitu sekali ya, lagi di Jakarta. pertanyaan paling Jadi, menarik kalau menurut kita saya lihat adalah bahwa persoalan besar, apakah masyarakat masih percaya sama partai? Nah, itu pertanyaan paling besar karena kekuatan figur Jokowi itulah menjadi kekuatan penarik bagi orang. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita Benar, adalah iya. replikasi mencari orang sekuat Jokowi untuk Jakarta. Tapi kan tidak hanya Jokowi aja loh Pak di sini. Betul. Ada Pak Ahok Cuman juga ini di kan sini. masalah terjadi di kita ini, kita rindu figur yang mumpuni, yang ngewongke, yang memperhatikan. Iya. Nah, itu Begini, menjadi pertanyaannya. Saya kira Anda tepat poinnya, ya. Tetapi Jakarta agak berbeda dengan Indonesia. Satu Justru hal, ya. Jakarta representasi Indonesia, begitu lebih beragam Jakarta ini. Enggak, Jakarta kan ibu kota. Betul. Kita masalahnya banyak. Iya. Sekarang saya tanya, apakah masalah di Jakarta sudah selesai? Pertanyaan begini, Jakarta sebetulnya persoalan Jakarta itu kan tanggung jawab rentang semua gubernur yang pernah menduduki posisi Ya, sebagai ketika- gubernur. Pemerintah pusat juga Pemerintah harus pusat. tanggung jawab. Iya, Pemerintah kalau- pusat ada di sini Kalau juga. semua diserahkan kepada pemerintah pusat, Iya. ya kita nggak perlu defensif. Iya. Ya, kita serahkan aja kalau ada kita tidak bisa menyelesaikan, Iya. wah ini pemerintah pusat. Saya kira bukan begitu cara berpikir. Kalau mau menyelesaikan persoalan, Betul. dan saya kira Pak Jokowi maupun saudara Basuki Ahok tidak mau begitu. Tetapi memang kecuali ada rentang kendali koordinasi yang kurang. Iya. Nah, sekarang ini yang paling penting adalah kita bicara, mari kita wujudkan Jakarta baru Iya. seperti yang diharapkan oleh masyarakat Jakarta. Nah, Mas Andi. pertanyaannya sederhana Bicara soal saja. figur, silakan Mas Andi. Proses Apakah transisi kita hanya ini, cuma satu ini memiliki ada paham Jokowi dulu. di sini? Ini menarik ini. Apakah hanya cuma Pak Jokowi bisa jadi capres, sedangkan kita masih perlu beliau nih untuk jadi gubernur? Gak usah semangatin gitu. Udah berubah. Enggak, begini ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah menemukan figur yang tepat untuk mengurus Jakarta itu, dan kita sudah semua sepakat bahwa Jokowi orang yang tepat. Iya. Gitu ya. Dan kita sudah menemukan itu. Ya. Jadi menurut saya pilihan-pilihan presiden kan bisa ada selain Jokowi sebenarnya. Ya. Jadi maksud saya kita jangan hanya bertumbuh pada Jokowi. Seolah-olah Indonesia ini hanya ada satu Jokowi. Jokowi. Oke. Untuk Jakarta Jokowi juga, untuk Indonesia Jokowi juga. Kita mencoba Ada membuka adik semua mengatakan alternatif ya. Suara Bahwa untuk rakyat, presiden suara Tuhan. Mas, tuh, Ya. suara rakyat, Ya, betul. suara Tuhan. Ya. Hari ini rakyat memilih Jokowi, itu suara Tuhan juga. Tolong diingat. Belum. Mas, Oke, kita belum. gini. Mas Roy, belum. Itu berdasarkan jajak pendapat baru. Belum sesungguhnya. Kalau kita tidak percaya pada jejak pendapat, percaya pada siapa lagi? Pada partai. Nah, Kita sangat tidak percaya pada partai. Kita lihat di sini ada survei dari Lab Psikologi Politik UI. Ternyata selain Jokowi masih banyak lagi loh yang dipercaya, figur-figur yang tadi dipercaya untuk bisa memimpin negeri ini. Ada Bu Risma ini dari Surabaya, kemudian Pak Ahok. Iya, tapi sendiri, Anies berapa Baswedan. Jokowinya? Nah, karena kita kan melihat alternatif nih di sini Pak Roy. iya. Alternatif Dasarnya dari dulu Pak. adalah kita bikin. Masih ada 100 orang lagi di situ, cuman angkanya kecil. mungkin. Enggak, ini bukan persentase, Mas. Ini adalah metode sebenarnya meminta pendapat dari pakar-pakar, opinion leader. Setuju. Siapa kira-kira tokoh-tokoh Alternatif, Indonesia kan? yang bisa kita munculkan Iya. lagi selain Jokowi, gitu. Jadi jangan kita berpikir seolah-olah Indonesia ini hanya satu orang penting di Indonesia. Ini. Hanya Permasalahannya Jokowi, Prof, begitu ya. permasalahannya Prof adalah sosok Jokowi ini yang muncul dengan meroket elektabilitas ini. Sehingga maksud saya, menjawab, sehingga kasihan juga Pak Jokowi, dia disuruh jadi gubernur juga, merangkap presiden juga, gitu kan? Kan nggak begitu. Bukan. ya ini Persoalannya seolah karena begini, seolah-olah sederhana begitu. saja. Ya, seolah-olah Sederhana kontrol saja menurut berpikirnya saya begitu. bahwa kecerdasan masyarakat kita sudah bisa memposisikan diri siapa yang paling baik untuk mereka. Nah, pertanyaan kan kita banyak calon-calon yang terbaik. Jadi menurut saya ada baiknya kan mendorong perubahan itu penting dan saya kira ini momen terbaik. Kita bukan apa-apa. Ini evaluasi tentang Jokowi karena kita melihat ada kekosongan kekuasaan sesudah masa transisi kepresidenan ini. kekosongan kekuasaan itu. Betul, tidak Ingin saya betul. pertanyakan Ada juga ke kekosongan Prof. Hamdi kekuasaan Muluk di ini sini. sebagai Silakan, Mas pakar psikologi politik, Prof.
Kalau memang ini Jokowi adalah juga merepresentasikan bahwa memang ini mengisi kekosongan tadi kepemimpinan, kemudian juga menjawab kerinduan publik masyarakat akan sosok pemimpin yang bisa mengayomi, kemudian ini menjadi antitesa pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Dari kacamata psikologi politik ini apakah ini memang ya harus diakomodir dong ini? Nah, maksud saya itu begini, jangan sampai kita juga terjebak kepada sebuah psikologi, katakanlah seperti pengkultusan gitu ya. Atau sebuah psikologi, kalau orang antropologi bilang psikologi Ratu Adil ya. Seolah-olah satu orang menyelesaikan semua persoalan kita, begitu ya. Jadi kalau saya mengatakan kenapa nggak kita coba mencari anak-anak terbaik bangsa ini yang punya kapabilitas, kita dorong untuk maju ke sektor publik, mau jadi gubernur, mau jadi calon wapres, cawapres. Sebenarnya itu misi saya sebenarnya waktu itu. Ya. Saya rasa 2014 ini harus berakhir era politik pencitraan. 2014 ini harus selamat datang politik kinerja, politik pelayanan publik, dan politik prestasi. Ya, feodalisme harus berhenti tahun 2014. Meritokrasi harus datang tahun 2014. Setuju ya, Bro? Setuju. Nah, kalau begitu, biarlah rakyat yang memilih. Jangan elit-elit yang memilih. Kalau kita memang mau melakukan perubahan, ya saya rasa perubahan itu harus kemauan rakyat. Dan kalau kita mengatakan bahwa ada opinion leader dan sebagainya, jujur saja lah, opinion leader juga punya banyak kepentingan, Bro. Ya kan? Tapi kan dia terbagi kepada 61 orang. Rakyat pasti lebih jujur, ya, lebih jujur untuk mengatakan harapannya. Ini mirip seperti. Tapi bapak-bapak kita lihat begini, kita juga pernah merindukan seorang figur yang akhirnya menjadi presiden kita menjadi dua periode, tapi akhirnya kita juga ternyata tidak puas. Nah, apakah jika nantinya ini Gubernur Jokowi ini akhirnya menjadi calon presiden dan akhirnya menjadi presiden, ternyata kita juga nggak puas juga. Tapi jangan dijawab dulu. Setelah jeda para berikut ini. Dilawan bicara. Jokowi deh kayaknya. Kalau aku Jokowi sih. Saya pilih Megawati, Mbak. Milih Bu Mega. Jokowi. Yang jelas Jokowi ya. Ya Jokowi lebih terpercaya sih ya kalau aku lihat. Kalau Megawati kan udah pernah. Kapabilitasnya juga udah teruji. Terus Megawati kayaknya udah terlalu tua untuk maju deh. Ya, kontrol kebijakan itu dari atas sampai ke bawah ke rakyat. Apa terrealisasi atau tidaknya di situ? Ini saya pendukungnya Bu Mega sih dari dulu. Iya masih sampai sekarang. Saya asli dari Brebes. Soalnya beliau kan sudah pengalaman jadi presiden. Kalau Bapak Jokowi kan belum gitu. Saya suka beliau memimpin Jakarta dulu deh. Soalnya juga belum lama gitu jadi pemimpin Jakarta gitu. Jadi menurut saya sebaiknya dia mengurusi Jakarta dulu sebelum jadi presiden. Kalau misalnya dilihat dari cara kerjanya dia jadi pas jadi gubernur itu, menurut saya sih pantas-pantas aja. Tapi kalau misalnya dari pengalaman, menurut saya sih belum. Belum inilah, belum mapan lah untuk nasional gitu loh. Oke, baik, kembali di Lawan Bicara. Serem juga tadi yang dukung Pak Jokowi ya dengan pakai pakaian dan bonekanya itu ya. Tapi Bang Hara tadi ada sedikit pertanyaan yang tadi sedikit dipertanyakan oleh Andini sebelum di segmen kedua tadi adalah kekhawatiran kalau ternyata Andini dan juga bapak-bapak yang ada di sana itu kekhawatirannya adalah nanti ini akan anti klimaks begitu misalnya Pak Jokowi sudah digadang-gadang ternyata tidak sesuai ekspektasi, tinggi melambung sendirian dan gampang dijegal gitu. Gini, Mas Jokowi kan awalnya memimpin di Solo. Kemudian bisa dikatakan milik rakyat Solo. Kemudian dipercaya di Jakarta, jadi milik rakyat Jakarta. Hari ini PD Perjuangan tadi saya belum menyelesaikan penjelasan Andini supaya agak sedikit jelas gitu. Tentunya kita sangat meyakini tahun 2014 ini adalah waktunya PD Perjuangan bisa mendapatkan kesempatan kalau kita memilih presiden yang tepat, calon presiden yang tepat untuk diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia. Dan kita juga tahu, misalnya saya berkompetisi pasti dengan partainya Mas Fadli, kan begitu. Tentu kita punya dua kepentingan yang berbeda, dua cara pandang yang berbeda, strategi yang berbeda, dan pasti calonnya juga berbeda, kan begitu. Nah, tentunya juga pemimpin di Indonesia, presiden Indonesia ini harus mampu menyelesaikan masalah bangsa. Buat apa pergantian pemerintah, pergantian presiden,
tapi pemerataan ekonomi tidak terjadi, kesenjangan makin meningkat seperti sekarang. Buat apa pergantian presiden tetapi masalah korupsi merajalela? Buat apa pergantian presiden tapi pluralisme, kekerasan bernuansa sara dan agama masih banyak? Nah, tentunya Indonesia sebagai negara besar, ya 250 juta penduduk Indonesia, berhak mendapatkan presiden yang benar sesuai harapan rakyat yang bisa menjadi penyelesaian masalah tadi, bukan mengeluh dari masalah tadi. Kita harus mendapatkan presiden seperti itu, dan tentunya ini waktunya tahun 2014 rakyat bisa mendapatkan pemimpin yang bisa membawa Indonesia bangkit menuju lebih baik. Kalau begitu Bu Mega aja dong ya Pak ya, harusnya saya dimajukan dalam Capres. beberapa hal itu sependapat ya dengan Mas Ara. Kita memang harus sebetulnya berorientasi kepada program. What is to be done? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita semuanya membicarakan figur, tetapi kita tidak tahu track record dan sebagainya ke belakang, kinerja dan lain-lain, ini juga nanti akan menjadi masalah. Apa sih visinya ke depan, programnya apa? Itu menjadi sangat penting. Menurut saya, kita berkali-kali di dalam pemilihan umum sangat tergantung pada figur, tetapi tidak pernah membicarakan program, misalnya seperti, memang kalau di Amerika perdebatannya itu pada program, Obamacare, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah ekonomi, ya kan? Nah, ini yang menurut saya mungkin ke depan, ya dalam beberapa bulan ke depan setelah pemilu legislatif, karena pada akhirnya yang menentukan adalah rakyat. Ya, survei hanya sekedar indikator. Rakyat yang akan menentukan. Nah, rakyat nanti akan ditentukan juga konfigurasinya oleh partai politik dan gabungan partai politik yang menentukan calon presidennya. Sekarang tidak tahu siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Kalau dari Gerindra, kami mencalonkan Pak Prabowo Subianto. Dari Golkar sudah ada, dari Hanura sudah ada. Nah, ini nanti konfigurasi inilah yang akan menentukan siapa yang masuk gelanggang. Sekarang kita tidak tahu siapa yang akan masuk gelanggang. Ya, ini nanti ditentukan 3 bulan lagi dari. Ya, saya rasa begini, Andini ya. Kalau tadi bicara program, tadi saya katakan ini waktunya berakhirnya politik pencitraan, politik kinerja. Apa kinerja setiap calon presiden, misalnya Mas Prabowo, Mas Jokowi, ya, soal pluralisme? Apa kinerjanya? Apa prestasinya soal pluralisme? Apa yang sudah dibuat? Apa yang dibuat soal pemberantasan korupsi? Apa yang dibuat untuk pelayanan publik? Jadi saya rasa setuju sekali kalau itu dilakukan. Jadi berbasis juga pada kinerja dan prestasi. Tetapi tidak bisa dipungkiri, rakyat memang melihat figur kepribadian. Bagaimana kepribadiannya? Sederhanakah atau arogan? Kan begitu. Merakyat atau feodal? Itu adalah pilihan-pilihan juga buat rakyat untuk memilih. Saya sepakat dengan pendapat Mas Ara juga dengan pendapat Mas Fadli. Cuma saya ingin mengatakan bahwa kita jangan terjebak pada figur. Itu yang sering terjadi pada negara kita. Contoh, orang memilih SBY karena ganteng, karena gagah, seperti itu. Dan Mas pilih SBY kemarin? Oh tidak, bagus. seperti itu. Jadi ternyata tertipu. Ternyata yang dipilih oleh rakyat, tokoh bukan Jokowi tokoh adalah antitesis dari tokoh SBY. Sebelumnya. Baik penampilan, baik cara bicara, baik satunya baru akan, satunya bertindak. Memang dia antitesis. Itu tokoh yang sangat baru dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Ini Bang Roy, gini. Tapi apakah yang dirindukan itu adalah Jokowi untuk calon presiden? Survei tadi Bang Roy mengatakan bahwa survei rakyat menyatakan 43% mendukung Jokowi menjadi presiden. Dan saya kira itu bukan cuma di PDIP. Nah, sayangnya masyarakat kita, atau mungkin Bang Ara sendiri nanti mungkin bisa klarifikasi, itu menyempitkan pilihan. Jadi Jokowi cuma milik PDIP. Padahal saya kira di Gerindra juga ada yang diam-diam setuju. Jadi ada satu hal sedikit, Bang. Aku gini, mengingatkan aja bahwa di masyarakat itu kan ada kekuatan struktur, kekuatan masyarakat atau ini, atau kekuatan aktor. Bagaimana kekuatan aktor pun juga membuat orang bergairah. Kita belajar dari Pilkada DKI. Ketika Jokowi naik, itu golputnya menurun. Terjadi tingkatan partisipasi. Nah, sekarang menjadi pertanyaan jika Jokowi maju. Nah, yang kedua diingatkan, hati-hati dengan hati nurani rakyat. Dalam konteks begini, sekali-sekali sekarang partai ngakalin masyarakat, mungkin partai akan Jadi figur tidak bisa diabaikan juga. Tidak bisa diabaikan juga. Ini pesan yang sangat kuat dari Pak Yayat, pesan yang sangat kuat bahwa rakyat itu menghendaki figur seperti Jokowi, sederhana, kemudian tegas, jelas. Nah, cuma problemnya kan begini, soal partai. Begini Pak, Jadi Jokowi kalau ini saya melihat ada indikator yang perlu kita ungkap, masalah keberanian. Ini saya bandingkan dengan Ahok ya. Misalnya kalau Ahok tidak berani, mungkin
sampai sekarang belum tentu menjadi wagub DKI. Dan kalau kita berbicara Jokowi, ini kita juga berbicara Ahok kan, artinya dalam satu tim begitu. Saya kan, melihat bahwa Jokowi harus punya sikap. Jadi saya tidak setuju kalau 1000% nasib Jokowi di tangan Megawati. Nah ini yang saya lihat bahwa faktor keberanian ini mesti ada Bang Ara, Bang Roy. Faktor keberanian mesti ada dari Jokowi. Jadi artinya kenapa nggak capresnya Megawati aja dong? Maksudnya berani gimana? Begini, mestinya Jokowi sudah menunjukkan bahwa dia memang capres yang didukung oleh banyak orang. Dia harus declare seperti itu. Entah waktunya setelah pileg atau sebelum pileg. Yang declare siapa? Kan begini Pak, ini masalah keberanian. Masalah keberanian. Ini kan kalau misalnya Jokowi mendeklar, mungkin PDP menolak, tapi partai lain menampung dia, kan bisa seperti itu. Nah, ini saya perlu waktu 1 menit menjelaskan. Justru politik ya, ada Machiavelli, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini caranya begitu. Karena berani, ya, kemudian bagaimana sebagai kader partai, kemudian aturan partai, keputusan partai dilawan, diabaikan. Ini dari PDP, ini suara rakyat. Ini suara rakyat. Kalau misalnya tidak mencalonkan, PDP tidak mencalonkan Jokowi, misalnya, ini kita bicara politik, maka mungkin banyak orang yang golput, Pak. Ya. Nah, ya itu yang ini balik lagi ke etika politik. Ya. Justru itu saya katakan tadi contohnya. Saya mau menjelaskan hubungan Mbak Mega sama Mas Jokowi. Ya. Mbak Mega 2 kali mencalonkan Jokowi menjadi wali kota. Ya, dari 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Ya, kemudian menjadi calon gubernur. Hari ini surveinya Mas Jokowi jauh lebih tinggi daripada Mbak Mega. Tapi Mbak Mega tidak cemburu, tidak iri, karena beliau juga punya jiwa kenegarawanan. Saya kasih contoh tadi, kalau Fadlizon lebih tinggi daripada Mas Prabowo. Saya rasa situasinya juga bisa berbeda kan begitu. Tapi sudah dibuktikan hubungannya sangat baik. Silakan Bang Fadli. Nah, yang kedua saya jelaskan. Silakan. Mas Jokowi hari ini surveinya jauh lebih tinggi daripada Mbak Mega. Itu satu. Yang kedua, belum ada kepastian dari PDI Perjuangan mencalonkan dia. Yang ketiga, begitu banyak partai dan calon presiden yang mau merangkul untuk memasangkan dirinya dengan Mas Jokowi, betul kan? Betul. Nah, ada 3 fakta tadi. Bahkan di tengah pragmatisme partai politik, banyak orang tadi Machiavelli menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Di sini Jokowi menunjukkan tidak semua kader seperti itu. Bahkan Mas Fadli, semua kader partai politik menurut saya harus belajar setia kepada ideologi dan kepada partainya. Tinggal 10 detik sebelum kita break. Saya tanya dulu Bang Ara, ini mendukung Pak Jokowi jadi capres atau mendukung Bu Mega jadi capres? Kami memutuskan partai, Pak Fadli, ya. Tadi Anda bicara soal pribadi. Oh, nggak ada. Kami bicara soal tidak figur, kita bicara sistem. PDI Perjuangan itu sistem. Kita memutuskan memberikan kewenangan kepada Mbak Mega. Artinya pendapat pribadi sebagai seorang politisi. Saya rasa begini Mas Fadli ya. Apa bedanya partai kami dengan partai Anda? Kami punya ideologi yang kuat, punya pemimpin yang kuat, dan juga punya tokoh yang kuat. Nah, itu kan semuanya diberikan mekanisme dan sistem partai. Kita kembali lagi saat lagi gitu. Dalam pemilu presiden sebelumnya. Oke, kita kembali saat lagi. Tetaplah dalam lawan bicara. Kan Mas Fadli tadi sedikit terpotong. Apa yang tadi sikap dari Bung Ara tadi, saya kira itu sikap sebagai seorang politisi partai politik kan. Memang ada mekanisme dan di PDI Perjuangan sudah ada mekanismenya nanti pada setelah 9 April. Kita hargai itu. Oleh karena itu sekarang ini supaya diskusi kita itu produktif, kalau kita bicara hasil-hasil survei, lebih bagus apa yang akan digerakkan, apa yang akan dikerjakan ke depan bagi Indonesia. Dan itu nanti konfigurasi calon, ya kita berharap siapapun, bagi Partai Gerindra siapapun yang dicalonkan oleh partai manapun, itu akan menjadi satu kompetitor yang hebat, yang termasuk baik. konfigurasinya untuk mengulang lagi 2009 maju bersama lagi di ya siapa tahu kan, misalnya keputusan sekarang ada di tangan Bu Mega. Nah kita nggak tahu keputusan Bu Mega itu apa, kita akan tunggu itu. Tapi sebagai parpol tetap mendukung. Tapi kami sudah bersikap bahwa yang akan kami calonkan adalah Bapak Haji Prabowo Subianto. Nah itu yang menjadi sikap politik kami dari awal supaya tidak beli kucing dalam karung ya. Jadi kalau memilih Partai Gerindra, nah nanti calonnya Pak Prabowo. Kira-kira. Baik. Ada suara dari calon pemilih. Silakan calon pemilih. Bagi saya penting satu hal saya tambahkan. PDIP belum kita dengar apa yang dia lakukan kalau dia mengambil peran presiden ini, entah siapapun ataupun Megawati, Pak Jokowi. Indonesia perlu mendengar. Kalau hari ini Pak Jokowi kan cuma mau bicara Jakarta. Kalau Pak Jokowi mau jadi presiden, kita juga pengen dengar apa yang akan dilakukan Pak Jokowi kalau dia menjadi presiden. Kita dengarkan dulu dari suara calon pemilih. Silakan Mbak. Ya, saya Rizky Dwi Putri dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Saya memang bukan orang Jakarta, tapi kalau untuk masalah nyapres itu masalah Indonesia ya. Kalau menurut saya alangkah lebih baiknya Jokowi ini
diamanahkan sesuai dengan sumpah jabatannya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan periode tertentu. Nah, untuk pada saat ini masa jabatannya itu belum berakhir. Jadi alangkah lebih baiknya kalau Jokowi fokus terhadap program-programnya, terkontrol dan konsisten, lalu bersabar untuk pemilu di tahun 2019 nanti. Baik, terima oke. kasih. Artinya dari masyarakat di luar Jakarta juga ingin melihat nih bukti yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi di Jakarta. Masalahnya, rakyat Indonesia sudah tidak sabar, tidak cukup waktu untuk menunggu 5 tahun lagi. Oke, baik Mas Yor. Siapa yang tidak sabar di sini untuk melihat Jokowi menjadi presiden? Silakan Ibu. Berdiri. Jakarta Silakan. kehilangan apa, tapi Silakan, Ibu, Indonesia berdiri. mendapat apa? Oke, sebentar Mas Roy. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Yanti, saya warga dari Ciputat, mewakili PKK. Kebetulan saya ini adalah orang yang selalu beraktivitas di DKI Jakarta setiap hari. Nah, saya melihat perubahan yang signifikan selama 1 tahun Pak Jokowi memimpin di sini, karena ada satu perubahan. Nah, saya hanya sebagai warga negara biasa, saya sederhana saja, kenapa kita tidak berikan kesempatan kepada beliau untuk maju sebagai presiden? Karena kalau kita lihat bahwa survei sudah melihat beliau duduk di tempat yang tertinggi, kemudian survei, kemudian apa program yang beliau sampaikan itu sudah kelihatan, sudah kita. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Silakan Mas Agung tadi sudah mau menambahkan. Mungkin nanti bisa Sudah cukup direspon. 1 tahun katanya. Tapi Iya. menurut kita belum cukup. Iya, belum cukup karena belum menunjukkan platform. Nah, saya melihat begini, ini kan suara rakyat. Bang Roy tadi berulang kali mengatakan suara rakyat, itu juga ibu itu juga suara rakyat. Cuma sayang sekali kalau kemudian Mega tidak memilih Jokowi menjadi capres. Artinya saya di sisi lain menganggap begini, bahwa Jokowi memang kurang berani, Pak. Tidak disetujui rakyat. Tidak setia kepada partai. Saya kira gini, 10 detik. Pak Jokowi adalah orang yang tepat dengan Pak Basuki menjadi pemimpin di Jakarta untuk menuju Jakarta Baru. Oke, baik. Pak Prabowo bisa untuk Indonesia Baru. Prof. Fadli, 10 detik, silakan. Udahlah, kita akan bersaing Mas Fadli. Baik. Biar rakyat Indonesia yang memilih siapa yang memimpin Indonesia 10 baru detik, ke depan. masing-masing. Silakan. Saya mengatakan tawaran untuk presiden Indonesia itu masih banyak, tidak hanya bertumpu pada satu orang Jokowi. Iya. Silakan kita buka alternatif Oke, sebanyak-banyak. baik. Ingat. Yang penting adalah aspirasi rakyat itu penting bagi siapapun. Perhatikan itu, jangan sekali-sekali rakyat ditinggalkan oleh partai. Oke, Mas Roy, 10 detik, singkat. Jokowi harga mati. Oke, singkat sekali. Terima kasih banyak Terakhir ya. Bapak-bapak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih 2014 atas sudah berubah. kehadirannya pada malam hari ini. Ya. Jokowi Gubernur atau calon presiden kita lihat pada tahun Masih ada 2014 ini. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Andini Effendi undur diri. Tetap pada lawan bicara ajang Ya. debat. Adu argumen yang bermartabat. Sampai jumpa.